Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, masih bersama saya Mam Sakira, sembuh dari GERD dan anxiety. Apa kabar kalian teman-temanku? Semoga makin kesini ya semakin baik lagi kondisinya ya teman-teman ya, kondisi lambungnya ataupun pikirannya ya, mentalnya juga ya kan. Dan semoga tips yang saya sampaikan, yang saya bagikan juga ya ke kalian bermanfaat ya, dan kalian juga merasakan ya perubahan dalam diri kalian ya teman-teman ya. Untuk di video kali ini teman-teman, kita akan membahas sesuai request juga ya dari kalian ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mengembalikan kepercayaan lagi pada saat mengalami anxiety ataupun kecemasan berlebihan ya. Jadi untuk teman-temanku semuanya ya, saya juga tahu apa yang kalian rasakan ya, karena saya juga dulu sama seperti itu ya. Dulu saya juga seperti itu teman-teman. Untuk ketemu orang saja ya, untuk ketemu orang atau untuk keluar rumah saja itu luar biasa takutnya ya. Disitulah kita harus ya, kalau kita pengen ya dan kita lebih baik, mental kita baik lagi, kita harus memang memulainya dari diri kita sendiri ya. Jadi kayak saya dulu teman-teman, ini pengalaman saya ya, untuk ke warung saja ya, ke warung yaitu dekat rumah ya, itu saya takutnya minta ampun loh teman-teman. Karena ya saya yakin kalian juga mempunyai pengalaman juga seperti saya. Jadi mau ke warung saja teman-teman, itu takutnya minta ampun padahal dekat ya kan. Karena yang kita takutkan itu ya teman-temannya, sebenarnya itu adalah omongan orang ya, penilaian orang ke kita, apalagi mengenai fisik ya kan. Karena kan orang yang mengalami anxiety itu kan kelihatan dari fisiknya ya, seperti misalnya kayak kusam, terus pucat, terus kayak lesu, kurus juga ya kan. Nah, saya juga pernah mengalami seperti itu ya, pada saat keluar rumah, memulai keluar rumah nih ya, memberanikan diri untuk ketemu orang ya kan, ke warung ya, terus ketemu orang lah saya di situ ya, terus tiba-tiba nanyain, lo kok kamu kok udah lama nggak kelihatan, terus kok sekarang kelihatan lebih kurus, kok kelihatan pucat ya. Apalagi kalau ditanyakan tentang penyakit ya kan, sakit apa ya. Jadi sebenarnya membuat kita tidak berani untuk keluar rumah, sebenarnya kita takut menghadapi ya penilaian orang ke kita ya. Jadi seperti yang saya contohkan tadi teman-teman. Terus misalnya kalau keluar rumah nanti takut, nanti misalnya kalau saya ketemu orang terus tiba-tiba nanti saya pingsan, terus ngos-ngosan, tiba-tiba sesak nafas, terus pingsan, kan nggak lucu ya. Jadi pikiran-pikiran seperti itu sudah menghantui kita ya teman-teman ya. Jadi orang yang mengalami anxiety ini ya, itu terlalu dihantui dengan kematian ya. Jadi itulah yang membuat kita ya kadangkala malas ketemu orang, jadi merasa tidak percaya diri ya. Jadi merasa nanti juga ketemu orang, nanti yang diomongin ini lagi. Terus apalagi tentang penyakit, tambah lah kan kita semakin takut, semakin dredeg, semakin deg-degan ya kan. Untuk bisa mengembalikan ya kondisi mental kita seperti awal lagi, seperti sedia kala ya, sebelum mengalami anxiety, itu memang kita harus berani lawan ya, berani melawan ketakutan yang ada dalam diri kita ya. Yang kita lawan itu teman-teman ya, kita harus mempunyai kemauan yang lebih daripada pikiran-pikiran buruk yang ada di pikiran kita tadi teman-teman. Jadi harus memulai ya, belajar ya, keluar rumah dengan misalnya ke warung lah, ke warung yang dekat-dekat, atau ke pasar ya. Walaupun itu luar biasa bergejolaknya kan di dalam hati dan pikiran kita, ketakutan semua itu bercampur aduk ya kan. Memang kalau orang melihat kita sepertinya kita ini biasa saja ya, tapi mereka kan nggak tahu ya apa yang kita rasakan di dalam itu ya kan, di dalam hati kita luar biasa ya. Harus berani memulai ya teman-teman, harus berani, harus dilawan, rasa takut itu harus dilawan ya, dengan kamu ya keluar rumah, dengan mulai bersosialisasi dengan teman ya, orang-orang terdekat kamu. Lama-lama nanti rasa percaya diri kita, rasa kita itu nanti akan semakin ya kuat teman-teman ya, dalam menghadapi atau menemui orang banyak. Tips apalagi sih yang harus kita lakukan selain berani melawan ketakutan itu dengan cara bersosialisasi, keluar rumah, ketemu orang banyak ya. Jadi kita juga harus ya rubah
penampilan ya, step by step ya teman-teman. Saya kadang-kadang kalau misalnya ada teman ya atau keluarga yang ngajak ya, itu pikiran saya itu udah males terus males juga soalnya kita udah males duluan nih ya, tuh percuma juga saya dandan, percuma juga saya keluar rumah ya kan, tuh nanti sebentar lagi nanti saya mati. Jadi ketakutan tentang kematian itu yang selalu muncul yang membuat kita down ya teman-teman. Jadi itu kita harus lawan ya, harus kita mulai ya dengan apa, dengan memperbaiki penampilan ya kan. Walaupun orang menilai kita mau kurus lah, mau wajahnya kusam lah, terus pucat lah ya, itu yang harus kita perbaiki teman-teman. Jadi kita anggap ya penilaian orang itu adalah masukan untuk kita, motivasi untuk kita ya untuk berubah. Oh, saya nggak bisa nih begini terus ya, saya harus gimana caranya orang melihat saya itu harus kelihatan fresh ya, segar ya, ceria. Walaupun ya kadangkala ya perasaan takut itu, gelisah itu tidak bisa disembunyikan ya kan, tapi kita harus berusaha ya. Masa bodoh sajalah, mau orang menilai kita, aduh kok pucat ya, kok kamu kok udah lama nggak keluar, terus keluarnya kok sekarang kok kelihatan kurus, kelihatan kayak nggak sehat, terus kelihatan kayak nggak segar, nggak kayak dulu. Cuek aja lah, iya kan, biarkan mereka menerka-nerka tentang kita, oh sakit ini, ngomongin apalah negatif lah, yang penting ya kita ini sehat, fisik kita kuat ya. Sebenarnya yang harus kita kalahkan itu ya teman-teman, itu adalah pikiran buruk yang ada di otak kita ini teman-teman ya. Jadi masa bodoh, cuek, santai. Gimana sih waktu kalian dulu sebelum merasakan anxiety, santai ya kan, mau sakit kepala, mau sakit perut ya, masa bodoh, nggak diambil pusing, malah tetap santai, malah tetap melakukan aktivitas ya kan. Jadi apalagi kalian kan sudah tahu anxiety ini ya, yang diganggu itu betul-betul pikiran kita, sehingga membuat mental kita down ya kan, drop ya. Jadi kalau kita sudah tahu itulah yang harus kita lawan, kita perbaiki ya. Gimana sih caranya pikiran saya ini agar tidak begini terus ya, terus mental saya ini bisa kembali lagi seperti sedia kala. Jadi seperti itu. Jadi cuek, masa bodoh dengan penilaian orang ya. Yang penting kita ya yang harus merubah diri kita ya, agar kita lebih baik. Apa yang harus kita lakukan agar percaya diri kita ini muncul kembali ya, kita harus mulai. Nggak bisa nih saya berdiam diri. Jadi lakukanlah dari hal-hal kecil ya teman-teman ya. Penilaian orang ke kita itu wajar ya teman-teman ya, mereka ya melihat kita mungkin dari segi fisik ya, karena memang ada perubahan ya, tapi itu jangan dijadikan beban. Selayaknya orang normal lah ya, harus berani keluar rumah, harus berani bertemu orang banyak, bersosialisasi, ngobrol ya, pokoknya itu harus dimulai dari situ dulu teman-teman ya. Jadi kita memang harus memupuk mental kita lagi, dari situlah kepercayaan diri kita nanti akan muncul lagi teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga di share ya, dan yang baru gabung di channel saya ini teman-teman, jangan lupa di subscribe ya, agar kalian mendapatkan ya pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.